Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, Bapak Ibu yang saya hormati, serta rekan-rekan penggemar sketsa dan peminat sketsa yang dikaitkan dengan dunia arsitektur. Izinkan saya pertama kali terima kasih ini kepada Pak Agus yang sama-sama mengambil topik sketsa dalam disertasi kita, Pak Agus. Nggih, Pak Hanif. Kemudian terima kasih Senang, juga Pak. kepada Pak Agung dan Bapak Ibu semua, para sesepuh serta rekan-rekan semua. Seperti yang disampaikan oleh Pak Agung tadi, saya memang mengambil topik bagaimana peran sketsa atau menggambar arsitektur secara manual ini dalam proses perancangan. Latar belakang saya mengambil ini, Bapak Ibu semua, adalah pertama karena kita tahu gambar atau image ya atau grafik visual itu adalah alat komunikasi yang paling mendasar dalam peradaban manusia. Ketika kita lihat misalnya di gua-gua di Sulawesi yang baru ditemukan sejak masa-masa Neolitik, gambar-gambar itu digunakan untuk mengekspresikan satu keyakinan, eksistensi, dan sebagainya. Nah, tadi juga disampaikan oleh Pak Agung, latar belakang saya memilih topik ini karena ditantang gitu, kebetulan, bagaimana sketsa dikaitkan dengan perkembangan teknologi digital ini. Nah, yang berikutnya adalah di dunia pendidikan kita sering mendengar bagaimana saat ini pemikiran-pemikiran kritis dan kreatif itu menjadi satu hal yang sangat ditekankan. Nah, melalui perjalanan pemikiran saya, sketsa ini menjadi sangat penting untuk menghasilkan pemikiran kritis dan kreatif ini. Secara substansi, ada beberapa hal yang memperkuat bagaimana pentingnya sketsa ini. Jadi Goldsmith di dalam satu makalahnya gitu di tahun 2017 mengatakan, dan ini cukup terkenal dalam dunia pendidikan, psikologi kognisi terutama, bagaimana sketsa adalah aktivitas eksploratif terbuka, overt exploratory activity yang paling utuh, yang akan menghasilkan kebaruan, pemikiran-pemikiran yang solutif, pemikiran-pemikiran yang memiliki kualitas novelty yang tinggi dibandingkan linguistik dan visual activity. Sketching juga modeling, membuat maket, memberikan kesempatan kita semua untuk memaksimalkan seluruh indera. Jadi kita sambil sketsa, biasanya Bapak Ibu semua serta adik-adik pasti sudah sering merasakan, bahkan di dunia masyarakat umum, sketsa disukai karena ada aspek-aspek meditatifnya seperti itu misalnya. Jadi kita akan mengembara, akan merasakan pengalaman yang sangat utuh ya dalam suatu proses aktivitas. Tapi sebetulnya setiap arsitek, setiap perancang, tidak hanya di arsitektur, tapi dunia perancangan pada umumnya, desainer gitu, baik di desain produk, interior, bahkan desain grafis, desain itu memiliki kekhasan masing-masing. There is no right way to design. Tidak ada sesuatu yang paling benar dalam proses desain. Setiap orang kadang, mungkin Pak Agung sendiri mungkin pernah merasakan bagaimana ketika mendesain, kita tiba-tiba sudah memiliki ide gitu, kemudian dianalisa. Jadi prosesnya tiap orang berbeda-beda. Nah, dalam penelitian saya ini, Bapak Ibu semua, saya tentu saja mengambil kerangka-kerangka teori yang selama ini sudah dikenal bagaimana menggambar menjadi salah satu alat dalam proses merancang. Dari berbagai diskusi, saya memilih dua teori menggambar, satu Paul Lasso dan satu lagi Francis de Kaching. Ini pasti semua kita sudah kenal ya Bapak Ibu.
Kemudian saya membedahnya bahwa masing-masing ini memiliki kekhasan gitu. Jadi ketika Paul-Lasso relatif agak filosofis, sedangkan Ching relatif lebih teknis gitu. Jadi istilah-istilah seperti drafting, rendering, kemudian bagaimana melatih lines, ya, kemudian tone, tekstur dan seterusnya itu menjadi sangat intensif di bukunya Dekaching. Sedangkan Paul-Lasso lebih mengedepankan pada proses-proses mengamati ruang, the sense of space gitu, misalnya bagaimana unity, harmoni dan sebagainya. Nah, kemudian ini buku-buku yang pasti Bapak Ibu semua serta adik-adik sudah sangat mendarah daging gitu ya. Semua berkaitan dengan bagaimana proses penggambar diperlukan untuk melakukan suatu tahap-tahap perancangan. Nah, kemudian saya melakukan hipotesa yang saya lakukan untuk memberi penekanan-penekanan yang berbeda bagaimana peran freehand drawing dalam proses merancang. Jadi saya melihat bahwa tidak cukup kita hanya memikirkan gambar sebagai cara-cara untuk mengatur pola dan tatanan saja seperti yang diungkapkan oleh Dekaching, atau tidak cukup gambar hanya sebagai cara untuk mendapatkan persepsi atau melakukan suatu imajinasi, tapi saya melalui metode yang nanti akan saya jelaskan, saya memberikan penekanan bahwa gambar atau sketsa menjadi alat yang sangat penting dalam proses desain untuk menghasilkan suatu ekspresi-ekspresi arsitektural. Nah, ekspresi ini menjadi satu kata kunci dalam bahasan saya. Nah, ini sekilas mengenai sejarah posisi bagaimana menggambar dalam dunia arsitektur dari masa ke masa. Tentu saja yang paling kita kenal adalah di masa-masa Renaissance, itu bahwa gambar digunakan sebagai alat politik bahkan untuk memperkuat eksistensi manusia, estetika manusia itu sendiri. Nah, tapi sebetulnya sebelum Renaissance pada masa abad pertengahan di Eropa dan di Asia Tengah, ada tokoh yang namanya Villard de Honnecourt gitu. Dia adalah salah satu yang mencetuskan bagaimana ekspresi menjadi sangat penting dalam menggambar, dan dia sudah dikenal sebagai awal-awal bagaimana gambar digunakan untuk merancang bangunan waktu itu. Jadi memang bahasanya menjadi sangat naif gitu, bahasa gambar dia. Jadi orang distilir dengan luar biasa dengan luar biasa sangat surrealis bahkan seperti itu ya. Ada ornamen-ornamen, wajah-wajah yang sangat sangat hiperbol gitu, sangat dilebih-lebihkan. Tapi ini bagian dari cara bagaimana ekspresi itu menjadi penting dalam mengungkapkan suatu gagasan. Nah, tentu saja yang sering kita pelajari adalah gambar sebagai alat untuk merepresentasikan pemikiran-pemikiran teknis, pemikiran-pemikiran produksi pada awal abad modern setelah revolusi industri, dan gambar digunakan untuk alat-alat impresif yang spekulatif pada masa-masa postmodern. Bapak Ibu semua, gambar yang saya tengahkan ini pasti sudah sering dikaji dalam pelajaran menggambar Bapak Ibu semua. Jadi ada gambar Michelangelo, kemudian ada The Ideal City Drawing dengan pendekatan perspektif satu titik hilang yang sangat kuat, kemudian Leonardo da Vinci, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, gambar yang di tengah ini menjadi sangat menarik karena ini sering digunakan oleh aplikasi-aplikasi digital dalam memikirkan satu kesatuan elemen dalam merancang BIM misalnya, yang kita kenal sebagai Exploded Axonometry. Nah, sebetulnya Leonardo da Vinci juga sudah melakukan Exploded Axonometry ketika dia akan merangkai bagaimana elemen-elemen roda, as, sumbu itu harus disatukan untuk menghasilkan perancangan misalnya alat transportasi, gerobak dan sebagainya, atau kincir air. Ini
adalah analogi-analogi lama yang sekarang menjadi dasar dalam teknologi-teknologi BIM, sebetulnya seperti itu. Nah, ini pada masa modern dan postmodern, gambar digunakan sebagai pendekatan teknis untuk mereproduksi material dalam membangun. Ketika Ledoux di Perancis sangat teknis menggambarkan batang-batang baja untuk mendirikan misalnya gereja-gereja yang ada di Paris. Frank Gehry dengan gambar-gambarnya yang sangat eksploratif, dan yang terkenal bagi arsitek muda sekarang adalah Bjarke Ingels gitu. Dia juga melakukan sketsa-sketsa awal. Nah, Bapak Ibu sekalian, gambar dari karakternya sangat berbeda-beda. Alvar Aalto, Le Corbusier, gambar-gambarnya sangat di dalam beberapa buku dikatakan sebagai the childlike drawing, gambar seperti anak-anak dengan garis terputus-putus, sangat organik dan sebagainya. Sementara De Kaching dikenal sebagai divine drawing, gambar yang sangat rapi, terukur, presisi dan sebagainya. Nah, karakter ini menjadi sangat penting karena dia akan menghasilkan perbedaan-perbedaan dalam persepsi dan proses berpikir. Kemudian dalam kaitannya dengan berpikir merancang, gambar digunakan untuk sebagai alat untuk observasi, alat untuk imajinasi, dan alat untuk representasi bagaimana bangunan itu akan dihitung, dikonstruksikan, dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa kata-kata kunci dalam setiap tahap proses berpikir dalam menggambar ini. Ketika observasi misalnya, ketika Le Corbusier berkunjung ke Istanbul, dia melihat bagusnya satu masjid Suleimaniye misalnya, dia melakukan observasi dan mendapatkan kesan unity yang sangat elegan gitu. Dia hanya menggambarkan beberapa elemen pokok saja, dan dia menghilangkan elemen-elemen yang tidak perlu. Dalam proses berpikir menggambar ini disebut dengan discrimination. Jadi kita harus tega menghilangkan beberapa elemen untuk mendapatkan prinsip pokok dari rancangan ketika melakukan observasi. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin selama ini tidak begitu jeli kita latih kepada anak-anak, bagaimana ada proses-proses yang berbeda antara setiap tahap dalam proses merancang fungsi menggambar ini bisa dilakukan. Nah, tentu saja proses ini sudah menjadi standar, ya, bagaimana menggambar digunakan di setiap tahap, mulai dari observasi atau riset awal, kemudian melakukan analisa, kemudian melakukan initial idea, kemudian melakukan development design dengan skematik, gambar-gambar ortografik DNA tampak potongan, dan yang paling penting adalah yang selama ini kurang cukup dilatih, bahwa sketsa itu juga sangat penting untuk menyelesaikan rancangan-rancangan teknis, Bapak Ibu semua. Rancangan-rancangan teknis. Jadi selama ini mungkin sketsa dianggap hanya cukup digunakan dalam melakukan suatu transformasi ide, misalnya bagaimana ide awal dari satu bentukan alam misalnya digunakan untuk merancang suatu bentuk, selesai di situ. Padahal sketsa ini akan sangat perlu dilakukan sampai dengan tahap-tahap teknis sekalipun. Bagaimana misalnya hubungan antara elemen struktur dengan elemen-elemen komponen konstruksinya, jaraknya, ukurannya, materialnya seperti apa, hubungan-hubungan dengan gambar-gambar seperti yang tadi misalnya dengan gambar ortografik atau gambar-gambar exploded axonometry. Nah, kemudian saya mengajukan metode riset yang dinamakan dengan action research. Jadi saya meminta 76 responden, sebagian besar di Indonesia, kemudian sebagian kecil di Istanbul,
mereka saya beri satu metode tahap-tahap berlatih menggambar yang akan menghasilkan suatu ekspresi, kemudian ini akan dikaitkan dengan kasus studio masing-masing. Nah, pokok dari latihan yang saya gunakan ini adalah bagaimana ekspresi dengan prinsip-prinsip dasarnya itu akan dilakukan pada setiap tahap desain proses, mulai dari observasi, initial idea, analisis, skematik, development design, sampai ke aspek-aspek yang lebih teknis dan detail. Nah, tentu saja saya melakukan learning methods ini pada basic elemen yang paling sering digunakan dalam setiap proses. Misalnya garis. Dalam setiap proses desain, kita memerlukan garis. Kita memerlukan garis dengan berbagai variasi ketebalan, berbagai karakter, variasi kerapatan, variasi tonase, dan sebagainya. Kemudian saya juga melatih mereka untuk memahami bentuk-bentuk dasar, kemudian bentuk-bentuk yang dimodifikasi. Kemudian saya juga melatih mereka untuk bereksplorasi, melakukan komposisi-komposisi yang dinamis. Kemudian saya juga melatih mereka untuk bagaimana memilih sudut perspektif yang paling dramatik sesuai dengan kekuatan desain mereka. Nah, selama ini perspektif ini menjadi sangat stereotip, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Apalagi kalau kita menggunakan SketchUp atau menggunakan Archicad dan kemudian nanti di-render di Lumion misalnya, maka kalau kita tidak memberi kesempatan anak-anak berpikir secara kreatif, kekuatan desainmu ada di mana? Maka pilihlah sudut perspektif yang sesuai dengan kekuatan desainmu. Ini akan menghasilkan suatu ekspresi yang berbeda antara satu desain dengan desain lainnya. Nah, kata-kata kunci ini menjadi sangat penting yang ada di kanan ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi garis itu harus dilatih untuk menghasilkan suatu karakter yang spesifik. Ya, tiap orang akan mendapatkan karakternya tersendiri setelah melakukan beberapa kali latihan yang intensif. Gitu. Tidak perlu kita ikut-ikutan menggambar persis seperti dekacing, karena dekacing sudah puluhan tahun tentu saja tidak adil membandingkan diri kita dengan gambar-gambar yang lebih profesional. Dan ini adalah salah satu mitos yang sering kita dengar di masyarakat. Gambar yang bagus adalah gambar yang persis seperti seorang profesional. Nah, tentu saja ini agak tidak dibutuhkan dalam proses desain. Kemudian dalam tones misalnya, kembangkan bagaimana tonase yang cukup kuat hanya pada sebagian bagian objek sesuai dengan kekuatan desainnya misalnya. Jadi kita harus memberikan pengertian objek itu kekuatan desainnya ada di mana. Maka gunakan garis, gunakan tonase yang memang menceritakan kekuatan desain itu. Dan pada komposisi juga seperti itu. Komposisi yang dinamis akan lebih ekspresif ketika dia akan diekspresikan melalui garis, bentuk, tonase, tekstur yang berbeda-beda. Kemudian pada bagian-bagian yang lain juga misalnya perspektif di urbanscape atau aerial view, maka kita harus mencari sudut-sudut yang paling memberikan gambaran what is the strong idea of your design, itu menjadi sangat penting. Nah, hal-hal seperti ini yang memang sifatnya sangat reflektif, mahasiswa berdiskusi antara satu dengan yang lainnya, dan ini seperti halnya metode desain secara umum, dia sifatnya iteratif ya. Jadi ketika kita sudah sampai pada gambar teknis misalnya, kita mungkin memerlukan beberapa variasi garis yang lain untuk menggambarkan rancangan-rancangan teknis selanjutnya. Jadi bagaimana proses-proses ini terus berulang menjadi sangat penting. Dan ini menjadi salah satu hal yang diperlukan dalam berpikir kritis dan kreatif itu tadi. Nah, secara teoritis saya mengembangkan pengertian-pengertian apa itu arsitektur expression. Tentu saja saya mengambil beberapa prinsip-prinsip dasar, misalnya Lascaux,
mengemukakan bahwa ekspresi adalah sesuatu hal yang penting untuk menghasilkan high contrast. Tentu saja ini didukung oleh latihan garis, latihan tekstur, bentuk yang variatif. Ini contoh beberapa proses yang saya latih kepada mahasiswa, misalnya tidak cukup garis itu hanya satu tipe, dia harus melakukan eksplorasi, melakukan eksperimentasi, arahnya, ketebalannya, rautnya, kemudian bagaimana cara bergerak, intensitasnya, ketebalannya, dan seterusnya, sehingga dia mendapatkan berbagai variasi-variasi yang nanti bisa diterapkan dalam berbagai kasus. Nah, kemudian kebebasan menjadi sangat penting dalam melatih bagaimana gambar ini bisa dinikmati secara nyaman oleh kita semua, karena kebebasan ini menjadi dasar munculnya suatu kreativitas. Nah, kebebasan ini saya berikan dalam proses-proses berekspresi. Misalnya dalam melakukan dinamika komposisi, mahasiswa dibebaskan untuk memilih komposisi yang mereka sukai, dan mereka dibebaskan untuk memilih tipe garis yang mereka sukai. Yang penting adalah ekspresi-ekspresi itu bisa mereka diskusikan dan bisa mereka narasikan atau gambarkan. Begitu seterusnya untuk beberapa elemen-elemen gambar yang lain, tidak hanya garis, tone, dan tekstur, tapi juga basic 3D geometrik, juga bentuk-bentuk sederhana. Jadi kata-kata kuncinya ada di poin-poin yang merah ini. Harus ada dinamika. Jadi kalau misalnya sering kita meminta mahasiswa untuk melakukan tracing terhadap suatu denah untuk menggambarkan preseden misalnya, tentu akan lebih baik kalau mereka menggunakan karakter-karakter garis yang mereka sukai, kemudian mereka bisa menganalisa dan mereka bisa memahami bagaimana keruangan yang ada di preseden itu sesuai dengan ekspresi yang mereka pahami. Begitu juga untuk elemen-elemen komposisi secara 3-dimensional. Misalnya kita harus menggambarkan grid, maka gridnya itu bisa random saja gitu, dan ini akan memberikan sukacita pada mahasiswa. Mereka berbeda-beda, mereka bisa saling berdiskusi, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian saya juga melatih, ini pelajaran dasar yang mungkin sering terlupa gitu, karena di template AutoCAD, SketchUp ini kan sudah sangat banyak ya, tapi penting untuk memberi pemahaman bahwa figure drawing itu yang penting bagi kita adalah proporsi pokoknya saja, dan ini sangat-sangat diperlukan dalam setiap proses desain, mulai dari inisial idea sampai ke gambar-gambar ortografik, potongan misalnya, atau gambar-gambar perspektif. Nah, diskusi yang cukup menarik dengan mahasiswa adalah ketika membicarakan perspektif. Baik perspektif 1 titik hilang, 2 titik hilang, dengan menggunakan banyak tip-tip dan teknik-teknik seperti yang tadi saya sampaikan, melakukan diskriminasi, menyederhanakan bentukan-bentukan. Nah, ini saya lihat Pak Agung dalam Instagramnya sangat familiar, sangat menguasai bagaimana simplifying geometric composition. Jadi gambar-gambar yang ada di background misalnya, tentu saja tidak perlu kita gambarkan secara lebih detail. Bentuk-bentuk dasarnya hanya perlu kita lihatkan sebagai bagian latar gitu ya misalnya. Kemudian kita perlu mencari point of view yang paling dramatik dari setiap sudut rancangan misalnya. Kemudian spacing kontras, artinya antara satu titik dengan titik lainnya memerlukan kontrasisi dengan variasi garis yang berbeda-beda. Nah, ini contoh-contoh latihan Bapak Ibu sekalian dari mahasiswa yang saya awasi. Mereka menggunakan banyak peralatan, ada yang sedang menggunakan pensil, ada yang menggunakan drawing, pen, ada yang menggunakan warna. Tentu saja ini menjadi sangat ekspresif bagi mereka.
5 menit, Pak Hanif. J, saya sampai pada ini contoh latihan-latihan, diskusi-diskusi dengan mahasiswa. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, saya menemukan beberapa kata kunci penting yang perlu kita sampaikan kepada mahasiswa atau kita semua ketika kita akan menggambarkan satu rancangan baik di tahap observasi maupun di development design gitu. Jadi kata kuncinya adalah pada karakter, kemudian pada dramatic view, pada dynamic composition, kemudian ada spasi kontras, partly details gitu. Dan ini akan memberikan hal-hal yang cukup ekspresif. Ini contoh-contoh lain dari gambar yang saya gunakan untuk melatih mereka. Nah, temuan saya, Bapak Ibu semua, secara sekilas bahwa kemampuan ekspresi yang ditunjukkan dengan mengolah sebagian besar elemen dasar gambar. Jadi kalau mahasiswa akan mengolah tidak hanya satu garis, tapi juga 2 dimensi dan 3 dimensinya, mereka akan mengolah perspektifnya dengan melakukan eksperimen-eksperimen estetik, maka itu akan menghasilkan Pak Hanif, kelihatannya trouble di internetnya. Ya, kendala lagi. Halo, Pak Agus, ini karena sambungannya di Pak Ini Hanif. Pak Hanif? sudah hadir. Pak Hanif? Maaf ini. Ya, yang bagian terakhir tadi Pak Hanif kebetulan hilang, jadi belum sampai klimaksnya ini. Jadi beberapa catatan, katakanlah kesimpulan dari penelitian saya ini, pertama adalah tentu saja ini hanya highlight ya Pak ya. Kalau dalam disertasi saya agak jelaskan secara lebih detail satu persatu gitu. Bahwa setiap sketsa itu memiliki karakter yang unik dan perlu terus diperkuat. Mitos di masyarakat bahwa sketsa yang sesuai dengan gambar-gambar realistis adalah sketsa yang baik, itu adalah hal-hal yang harus kita perbaiki. Kemudian pengawasan dan latihan freehand drawing yang konsisten terbukti lebih menghasilkan rancangan yang ekspresif. Sangat penting melakukan latihan freehand drawing untuk dapat mengidentifikasikan bentukan dasar, kemudian berani melakukan eksplorasi ekspresif agar mereka lebih kreatif. Kemudian dikaitkan dengan perkembangan teknologi, Bapak Ibu semua, pemikiran-pemikiran kritis akan sangat bisa digabungkan dengan penggunaan-penggunaan misalnya BIMX gitu ya untuk modeling. Tapi sekali lagi itu hanya sebagai alat untuk menghasilkan pemikiran kritis. Eksplorasi digital modeling, kemudian dengan menggunakan mode audiovisual akan dapat membantu meningkatkan kemampuan-kemampuan yang lebih eksploratif. Kemudian drone misalnya selama ini bisa digunakan untuk melakukan observasi arsitektur thinking process, dan ini bisa digunakan sebagai hybrid tools gitu. Jadi bersama-sama dengan freehand drawing, kalau dasar-dasar mereka yang cukup kuat, peralatan digital itu akan sangat lebih powerful. Tapi sekali lagi, manusia adalah manusia, digital adalah digital, kemampuan berpikir kritis dan kreatif itu keputusannya ada di manusia. Jadi terakhir dari saya, pernah pada awal tahun 90, Pak Agung, itu Alan Fletcher dalam magazine Domus gitu, dia pernah memperkirakan akan ada masa the death of pencil. Jadi dia memperkirakan pensil manual itu akan mati.
Tapi ternyata sampai sekarang kan ini tidak terjadi gitu. Dan ini diklaim oleh beberapa kritisi dunia termasuk Belardi gitu dalam bukunya Why Architecture Still Drawing. Dia menjadi menjadi gembira karena perkiraan the death of pensil itu tidak akan pernah terjadi sampai kapanpun. Jadi pensil manual itu akan terus memiliki peran yang penting sebagai bagian dari berpikir kritis dan kreatif seorang manusia. Hanya catatannya adalah kita perlu terus melatih mahasiswa tidak percaya dengan mitos-mitos yang ada di masyarakat bahwa bakat itu hanya arsitek yang berbakat yang mampu berproses. Bakat itu hanya sebagian, yang lebih penting adalah latihan-latihan yang lebih intensif. Begitu dari saya, Pak Agung. Nanti kita kembangkan dalam diskusi. Terima kasih banyak.